Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita dari Jakarta lagi. Dan setelah sebelumnya kita ngomongin flagship, terus karena emang masih hangat banget tuh Galaxy S23 series, kali ini saya mau mengajak yang nonton kita turun ke seri bawahnya, yaitu seri A dengan Samsung Galaxy A14 5G, A14 5G. Nah, ini adalah seri A pertama yang dirilis Samsung di Indonesia tahun ini. Ya, tepatnya bulan Januari kemarin sih, tapi saya baru review sekarang ya, nggak apa ya. Untuk harganya sendiri, handphone ini tuh dijual retail ya Rp2.999.000 alias 3 juta kurang sedikit. Tapi itu retail ya, sedangkan kalau kita lihat di pantauan marketplace, udah banyak yang jual di sekitar 2,7-2,8 dan kalau kita pakai voucher pastinya bisa dapet yang lebih murah. Sebelum lanjut ngomongin soal specs dan performa serta tentunya user experience, pertama saya pengen nge-highlight sedikit soal desain karena ini tuh menarik banget. Terlebih setelah saya ngeliat langsung desainnya Galaxy S23 ya, S23. Jadi HP ini yang harganya 2 jutaan ya, tapi ternyata dia punya bahasa desain yang sangat mirip dengan handphone belasan juta, terkhusus di bagian belakang sekitar kameranya. Emang material perangkatnya tuh nggak sama, feel alias rasa pas di tangan itu juga tentunya beda. Cuma ya itu dia, yang paling saya rasain dari HP ini selain dari bentuk, itu perbedaannya adalah di material. Dia kan pakai plastik alias polikarbonat yang ada teksturnya gitu di belakang, jadi kalau mau dipakai nge-DJ itu bisa kayak gitu. Satu lagi, perangkat ini juga lumayan tebal tapi oke lah, karena dia pakai baterai 5000 mAh. Kemudian kita ngomongin soal specs-nya. Ini adalah HP yang ditenagi dengan chipset MediaTek Dimensity 700. Dia punya RAM 6GB dan kapasitas penyimpanan 128GB dengan sekitar 105an yang bisa digunakan ya. Jadi kalau menurut keterangan di website Samsung, angkanya segitu. MicroSD bisa ditambahin kalau kita emang ngerasa perlu, dan tipe SIM tray-nya itu nggak hybrid. Jadi buat user yang pengen pakai dual nano SIM plus MicroSD, itu bisa dipakai semua. Kalau dari percobaan dengan aplikasi-aplikasi testing ya buat benchmark gitu, angka yang didapatkan sama handphone ini sebenarnya udah tergolong cukup untuk menjanjikan performa yang oke dalam taraf pemakaian yang tidak terlalu intensif. Ya, angka segini sebenarnya emang udah cukup, meskipun ya sekali lagi mungkin bagi sebagian orang kelihatan nggak tinggi-tinggi amat. Buat orang yang mungkin berkebutuhan cuma pakai handphone buat scrolling TikTok, Twitter, Instagram, YouTube Shorts, dan lain-lain, HP ini sebenarnya sih udah sangat-sangat cukup, lebih malah. Layarnya juga udah mencukupi banget, dia punya ukuran yang ideal buat dipakai nonton, refresh rate-nya 90Hz, dan resolusi yang udah Full HD+. Dipakai multitasking juga menurut saya oke-oke aja, tapi di sini ada baiknya kalau menurut saya, fitur RAM Plus itu diaktifkan ke 6GB dulu ya. Jadi RAM Plus ini kan emang nggak terlalu berasa kalau mungkin kita pakai di handphone mid-range, apalagi flagship. Cuma untuk handphone seperti ini, fitur RAM virtual ini akan memberikan sedikit perbedaannya. Sedikit ya, emang nggak terlalu signifikan, tapi cukup ngebantu. Nah, ngomong-ngomong soal multitasking, Galaxy A14 5G dengan One UI 5.0 ini juga sudah menyediakan beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan ya, dan ini tersedia di menu Labs ya, di bagian setting. Opsi untuk kayak split screen semua aplikasi dan gestur buat bikin pop-up view, itu semua bisa kita aktifin ya lewat sini. Palingan yang mungkin perlu jadi catatan tersendiri bagi Samsung itu adalah soal security patch-nya nih ya. Jadi saya cek di sini, handphone ini masih ketinggalan lumayan jauh karena dia masih menggunakan security patch tahun lalu, sedangkan ini kan 2023 udah masuk bulan kedua, udah menjelang pertengahan. Jadi ada jarak yang lumayan jauh dan harus segera di cover sama Samsung. Jadi ya, semoga cepat-cepat ada update-nya. Next, kalau kita lanjut ke topik gaming, Galaxy A14 5G emang bukan handphone yang paling powerful ya. Saya bilangin aja dari depan, dia bukan handphone yang powerful banget untuk gaming, tapi bukan berarti dia nggak bisa. Masih bisa banget selama bukan game dengan grafis yang gila-gilaan. Misalnya contoh kita main Mobile Legends, ini sih masih oke banget ya, nggak ada problem sebenarnya. Main Clash Royale saya juga happy-happy aja. Cuma begitu saya tes satu game yang sedang saya mainkan setiap hari, yaitu Marvel Snap, HP ini paling enak ya, paling nyaman menurut saya ada di setelan low 30 fps saja. Asli, game ini walaupun dia cuma main kartu doang, tapi kalau kita pakai yang setelan kayak medium 60 fps saja, itu udah cukup banget untuk bikin handphone flagship jadi cepet berasa hangat. Apalagi kita pakai high 60 fps, wah itu cepet banget ya. Cukup banget ya untuk ngasih gambaran kalau
Settingan tersebut dipakai di handphone kelas mid-range seperti ini, di mana dia emang tidak terlalu capable untuk menjalankan dalam settingan tersebut. Jadi bagusnya pakai low aja. Nah, dengan semua pemakaian tadi, dengan semua itu, sehari-hari saya bisa mendapatkan screen on time yang cukup panjang ternyata dengan handphone ini, dan sebenarnya udah layak dibilang awet. Ya, kalau kita pakai dari full charge, sehari harusnya nggak habis, tapi balik lagi pada intensitas dan juga pemakaian masing-masing yang pastinya nggak sama. Jadi kalau misalnya kita pakainya emang di-push banget, bener-bener intensif ya, sehari pasti bisa habis. Cuma buat yang santai, mungkin bisa 2 hari. Sekarang baru deh, kita masuk ke soal kamera ya. Seperti yang bisa dilihat tadi, HP ini punya 3 kamera di bagian belakang dengan desain layaknya sebuah handphone flagship Samsung terbaru. Desainnya doang ya, tapi dengan setup yang sangat berbeda jauh. Kamera utamanya oke lah, dia 50 megapiksel ya, resolusinya gede, tapi lensa pendampingnya ini loh, yang kalau menurut saya kayak bonus doang. Satu itu adalah lensa depth, ya satunya adalah lensa makro, yang dari pengalaman saya selama pakai handphone, ini tuh nggak terlalu kepake. Oke lah, untuk lensa depth tujuannya bisa ngebantu buat portrait mode, tapi buat makro ini loh. Ya kalau emang butuh, sebagai orang mungkin bisa pakai, tapi kalau buat saya, lensa makro itu nggak segitu kepakainya. Untuk mode foto, dia nggak ada yang macam-macam, cukup standar, jadi langsung aja kita lihat hasil fotonya. Kalau pengen disederhanakan, kamera dari handphone itu saya bisa bilang cukup bagus, tapi cukup inkonsisten juga. Pertama saya bilang cukup bagus karena fotonya itu bisa dapat yang cerah, meskipun kalau kontras menurut selera saya agak sedikit kurang. Habis itu untuk detailnya di sini juga menurut saya lumayan banget, dan ada opsi 50 megapiksel yang mungkin menarik bagi mereka yang pengen bisa ngatur ulang framing lewat crop. Sedangkan untuk dynamic range ini kadang bisa bagus, kadang bisa enggak. Dari beberapa foto yang saya ambil, kalau porsi terangnya seperti langit itu agak banyak dan kondisinya lagi terang, HP ini punya tendensi bikin fotonya jadi terlihat lebih gelap kayak mendung, padahal aslinya tuh enggak. Ya mungkin emang pemrosesan aja biar terlihat lebih balance bagi mereka. Cuma kalau menurut saya jadi terlihat kurang oke. Overall sebenarnya fotonya ya keseluruhan untuk kondisi terang itu udah bagus, dan saya yakin cukup banyak orang yang udah happy dengan hasilnya. Habis itu kita pindah ke low light. Di sini ternyata surprisingly cukup mengejutkan, hasilnya tuh cukup banget dan foto itu masih bisa kelihatan tajam selama low lightnya itu masih dalam taraf wajar yang gak gelap banget. Plus tangan juga harus stabil supaya nggak terlalu banyak goyang. Kamera depan dari HP ini juga ternyata punya detail yang cukup baik untuk dipakai foto saat terang, dan untuk low lightnya juga tergolong cukup oke, tapi jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Lanjut, sekarang kita ngomongin soal videonya. Saya bisa bilang kalau ini adalah salah satu kekurangan dari Galaxy A14 5G. Resolusinya mentok di Full HD 30 fps, tapi bukan karena itu saya bilang kurang, melainkan hasilnya yang sangat-sangat standar, bahkan cenderung kurang. Jadi kurang tajam, kurang detail, plus di HP ini saya juga tampaknya agak sedikit bermasalah karena video itu kayak kedip-kedip gitu. Nggak selalu sih, tapi pas kejadian itu lumayan mengganggu. Oke, jadi sekarang lagi nyobain kamera belakangnya Galaxy A14 5G untuk rekam video. Ini kamera belakang ya. Resolusi maksimal dia tuh adalah Full HD 30 fps saja. Dan ini saya coba pegang handheld sambil jalan seperti ini, dan nggak tahu ya, saya notice di layar dia kayak kedip-kedip gitu. Hasilnya entah ini HP-nya yang rusak atau emang ada masalah sama software, saya juga kurang tahu ya. Tapi nggak tahu nih kalau hasil jadinya bakal kedip-kedip juga atau enggak, tapi di layar sekarang yang saya lihat tuh dia agak kedip-kedip gitu videonya. Kan dynamic range bisa lihat ya dari sini, layar rumputnya, ada rumah, ada langitnya. Langitnya sih kelihatan biru ya kalau di layar. Gitu. Sambil jalan. Sekarang coba kita ganti ke kamera depannya. Ya sekarang ini dia kamera depannya 14 5G untuk video, sama Full HD 30 fps kamera depannya. Sore yang terang sekali, sangat cerah, jadi untuk pencahayaan tidak akan jadi masalah. Langsung lihat hasilnya seperti ini, audio bisa denger. Dan by the way sekarang tuh angin lagi kenceng banget. Ya sekitar saya angin kenceng banget, jadi ya mungkin masuk angin yang masuk kedengeran banget atau enggaknya silakan didengar sendiri, saya nggak bisa dengar karena lagi ngomong. Jadi habis ini kita pindah ke kondisi normal, kita lihat gimana performanya. Sekarang kita cek untuk video low lightnya, saya dalam ruangan aja. Nah ini kondisinya, kamarnya lampunya cukup remang ya sebenarnya. Ya nggak suasana natural sih sebenarnya, jadi kalau mungkin kita dalam kamar dan ruangan seperti ini. Dan satu hal yang saya notice di sini sebenarnya adalah, selain tadi di luar juga, adalah autofocus yang ketajamannya ini agak kurang ya sebenarnya. Jadi ini kayak saya tap tuh ke Vegeta,
ke Goku, ini ke Ariel, kayak nggak dapet gitu, fokusnya kayak nggak tajam. Kalau lebih dekat ya lebih kelihatan baik, cuman tetap kurang kalau menurut saya. Kita pindah ke sebelah sini. Ini ada Pokeball yang buat Galaxy Buds Samsung. Sangat recommended kalau kamu pakai Galaxy Buds Samsung dan suka Pokemon. Nah, habis ini kita coba cek untuk ke kamera depannya. Oke, jadi sekarang ini kamera depannya 14 5G dalam ruangan. Saya tutup semua korden, lampunya ini satu di sini, satu di sana ya agak di belakang, cuman dia nggak terlalu terang, dan satu di depan yang lampu meja, tapi dia nembaknya ke bawah. Hasil seperti ini ya oke lah sebenarnya, ya nggak terlalu jelek banget, dibilang bagus juga enggak, tapi ya standar-standar aja dan mencukupi kalau emang tidak punya kebutuhan yang lebih untuk menggunakan kamera depan ya. Jadi hasil seperti ini untuk videonya. So, kesimpulannya, kehadiran Galaxy A14 5G ini sebenarnya bikin saya tuh makin excited menunggu seri Galaxy A terbaru lain dari Samsung. Buat yang mungkin belum tahu ya, seri A dari Samsung itu kan beberapa tahun terakhir selalu pakai 2 digit. Digit pertama itu adalah untuk menunjukkan tingkatan, sedangkan digit kedua adalah serinya. Jadi handphone ini kan adalah Galaxy A14, A14. Angka 1 itu menunjukkan dia ada di tier bawah ya, ada di bawah. Sehingga perlu dinantikan juga nih apa yang bakal dilakukan Samsung di seri Galaxy A lainnya, seperti misalnya Galaxy A34, A54, atau bahkan A74. Saya sih berharap banget Samsung tahun ini, please, jangan aneh-aneh supaya saya nggak perlu merekomendasikan Galaxy A52s seperti tahun sebelumnya. By the way, untuk Galaxy A14 5G sendiri, ini adalah handphone mid-range yang menurut saya udah cukup capable, udah cukup oke sebenarnya. Desainnya itu dia antara terlalu mewah karena kayak handphone flagship atau memang flagship yang terlalu biasa, ya terserah kita menginterpretasi yang mana. Layarnya udah mencukupi, performanya juga cukup oke, baterainya awet, kamera utamanya juga memuaskan meskipun ya ada kamera bonusnya. Jadi sederhananya kalau menurut saya ini adalah perangkat yang cukup sekali bagi mereka yang tidak menuntut banyak dari handphone yang dimiliki. Untuk fitur 5G, kalau menurut saya, saat ini posisinya masih nice to have aja, belum signifikan fungsinya. Tapi kalau emang itu menjadi salah satu pertimbangan untuk membeli handphone, ya menurut saya monggo, dibeli aja, bisa dicoba banget. Kalau berminat dan langsung beli, seperti biasa saya taruh linknya di bawah. Tapi, kalau misalnya nggak buru-buru dan mungkin punya dana lebih, saran saya nih ya, tunggu aja sampai seri A berikutnya dari Samsung. Mestinya bisa lebih baik, tapi balik lagi, dengan performa, specs, dan apapun yang lebih baik, harganya juga pasti lebih tinggi, sehingga kembali kepada kebutuhan dan pilihan masing-masing, mau beli yang ada sekarang atau mau nunggu yang nanti. Jadi ya silahkan dipertimbangkan sendiri. Oke, kayaknya itu dia review saya untuk Samsung Galaxy A14 5G. Makasih banyak nonton sampai habis, semoga video ini ngebantu, dan seperti biasa, have a nice day.